Kita masuk surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, ayat yang ke-10, halaman 583. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Aida kunna izaman nakhirah. Qalu tilka idan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Ayat yang lalu telah kita pahami bahwa pada saat terjadinya hari kiamat dengan segala macam peristiwa-peristiwa dan berbagai macam kejadian-kejadian yang sangat dahsyat luar biasa, membuat hati gentar dan pandangan tertunduk. Qulubun yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Ayat ke-10 ini menjelaskan siapa orang yang seperti itu. Itu saat terjadinya kegoncangan demi kegoncangan, petaka demi petaka, kengerian dan kedahsyatan yang tiada henti, hati-hati gentar, mata-mata tertunduk. Itu mereka-mereka yang kini, yang dalam kehidupan dunia sekarang ini, mereka yang mengingkari, mereka yang tidak percaya, tidak yakin setentangan kepastian adanya hidup kembali setelah mati. Mereka tidak percaya Allah Maha Kuasa dan sangat berkuasa untuk kembali menghidupkan, membikin jasad baru setelah jasad lama hancur. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang lebih-lebih sangat sengsara, mengalami berbagai macam hal yang digambarkan dalam ayat di atas. Apa kata mereka sekarang? Yaqulun. Mereka berkata, A'inna. Apakah a'inna sesungguhnya kita? La mardud. La benar-benar akan mardudun, akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan yang semula. Ketika mereka dijelaskan kepada mereka bahwa nanti setelah mati jasad dimasukkan ke tanah, ruh berada di barzah, tiba waktu, tiba saatnya kiamat, hancur selesai kehidupan dunia, lalu diciptakan jasad baru, tubuh baru seperti sekarang ini. Roh-roh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad barunya. Apa kata mereka? A'inna lamarduduna fil hafirah. Lamardud, benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula, hidup kembali. Kata-kata hafirah diterjemahkan di sini hidup sebagaimana seperti semula atau hidup kembali.
setelah dikubur, dikeluarkan lagi dari kubur. Jalan yang telah pernah dilewati, jalan yang telah pernah dilalui, kembali lagi ke sana. Hafirah namanya. Atau juga hafara, melobangi, menggali. Digali, masuk jasad, dikubur, lalu kemudian jasad itu hancur lebur. Akankah kita kembali, jasad-jasad yang sudah dikubur itu kembali digali lagi, keluar lagi manusia seperti sekarang? Nah, kira-kira begitu logika mereka. Namanya hafirah. Kembali lagi seperti semula, sebagaimana orang lewat jalan, kembali lagi ke situ. Sebagaimana digali, masuk ke dalam, ditimbun, kemudian digali lagi. A'inna lamarduduna fil hafirah. Di sini ada duanya. Pertama, inna, sesungguhnya. Inna itu kan dua. Yang pertama sesungguhnya, yang kedua na, kami. Inna, sesungguhnya kita, sesungguhnya kami. La mardud, la itu benar, penekanan. Jadi sesungguhnya kita ini benar-benarkah akan dikembalikan lagi ke jalan semula, kepada kehidupan semula, sebagaimana dahulu, lengkap tubuh. Pertanyaan mereka ini bukan pertanyaan untuk dijawab, karena mereka tidak butuh jawaban. Orang-orang seperti ini tanya, ini CME namanya. Mololok, mengejek. Ini katakan mereka, innakum tub'atun. Qalu munkirina muta'ajjibin. Berkatalah orang-orang yang mengingkari itu, dalam keadaan heran, merasa aneh. Nah, itulah timbul pertanyaan mereka. Apakah kita akan hidup lagi, dikembali situ lagi? Bukan bertanya, tapi heran, masa aneh. Yang bilang seperti ini tentu orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, yang kafir. Karena mereka menganggap, memahami hidup itu hanya sekarang. In hiya illa hayatunad dunya. Surat Al-Mu'minun seperti itu bunyinya, in hiya illa hayatunad dunya. Yang kehidupan itu adalah kehidupan kita yang sekarang ini, di dunia ini saja. Kita hidup di sini dan berakhir di sini, habis kita. Nah, itu dalam surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa kita ini tidak lain tidak bukan, kehidupan itu adalah dunia ini, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utin. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat yang ke-37. Boleh dilihat, tidak masalah. Halaman 344. Halaman 344 surat Al-Mu'minun. Kalau boleh kita masuk semenjak ayat 35. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimamutin. Ayat ke-35-nya, kata beliau-beliau yang ingkar, yang menentang, yang tidak beriman, tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah.
kepada mereka-mereka yang beriman atau kepada mereka-mereka yang diduga akan percaya apa yang disampaikan oleh para nabi atau rasul? Aidukum, adakah dia rasul yang diutus itu, ya'idukum, menjanjikan kepada kamu, annakum, bahwasanya kamu, idza mittum, apabila kamu mati, wa kuntum turaba, dan telah menjadi turab, menjadi tanah, wa izaman, dan tulang belulang yang sudah hancur, annakum mukhrajun, bahwa kamu akan dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan, dihidupkan. Nah, mukhrajun, khuruj, keluar. Hayhata hayhata. Nah, kalimat hayhata hayhata, kalimat yang menunjukkan kepada pengingkaran. Mustahil. Jauh penggang dari api. Nah, dipanggang siko, api itu jauh dari sini. Tak kangen-kangen tu. Mustahil namanya. Nah, tak boleh tunjuk tu. Tak boleh tunjuk aden. Bahasa Minang kami itu kalau mustahil tak boleh tunjuk. Hayhata hayata. Jauh. Apa yang diancamkan kepada kamu itu jauh, mustahil. Lima tua tu. Apa yang dijanjikan dan diancam kepada kalian, nanti hidup lagi, kemudian kalian kalau begini-begini akan dapat sisa begini. Lah, hayhata hayata. Kata beliau mana tidak tahu saya. In hiya illa hayatuna dunya. In hiya, tidaklah dianya, melainkan kehidupan itu adalah hayatuna dunya, kehidupan kita yang sekarang di dunia ini. Yang namanya hidup, tidaklah dia hidup itu, melainkan hayatuna, kehidupan kita yang di dunia ini. Kita dulu tidak ada, hidup di sini, kemudian mati, habis. Namutu, kita mati dulu, artinya kita kan tidak ada dulu. Hidup kita di sini. Nahya wa ma nahnu bimusyrikin, ya habis. Dan kita tidak akan dihidupkan lagi, tidak akan mab'uts, tidak akan dibangkitkan lagi. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Tidak lain rasul yang menyampaikan itu adalah rajulun iftara, laki-laki yang membikin-bikin, mengada-adakan dusta atas nama Tuhan Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, kita tidak percaya. Ini kata orang-orang yang mengingkari. Jadi intinya orang-orang yang seperti ini yang tidak yakin kepada kemahakuasaan Allah, walaupun mereka telah menampak bukti-bukti ayat-ayat, pada diri mereka sendiri juga ada ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun, di bumi juga ada, di sekeliling mereka ada ayat-ayat, bukti-bukti, petunjuk-petunjuk, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kuasa dan maha berkuasanya Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati itu. Tapi karena dasar mereka seperti itu, mereka tolak. Inilah dia surah An-Nazi'at tadi, la marduduna bin hafir. Aidza kunna izaman nakhirah, apakah kita akan dihidupkan? Ayat 11 masuk. Apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, nakhirah. Nakhirah itu sesuatu yang digeser saja sedikit hancur. Itu yang nakhirah. Disentuh sedikit bubar dia. Ditiup oleh angin hancur dia. Maka lama-lama dipahami dengan rapuh.
tulang-tulang yang sudah rapuh, yang sudah hancur. Tidak mau disentuh. Seperti karbon yang sudah dipanggang, sekacau seketik hancur. Nakhirah. Ditiup, lurus. Begitu mereka menggambarkan tulang kita sudah nakhirah, hancur lemah sekali, sehingga di kaca saja cair. Lalu kita akan hidup lagi. Kata beliau, kita ini syukur, kita ini sebenarnya syukur kepada Allah. Kita termasuk orang yang dianugerahi percaya. Percaya itu tidak bisa dipaksa-paksa. Percaya, yakin atau iman tidak bisa dimasuk-masukkan. Itu persoalan hati, hanya Allah yang paling tahu siapa yang patut dikasihnya kepercayaan. Kita dapat itu, syukurlah, peliharalah. Pupuk siang-siangilah, tambah-tambah tukuk-tukuk. Aku hilang kepercayaan itu. Ini bisa hilang, dunia aku bisa menghilangkan. Angan-angan, pernak-pernik dunia, hiasan dunia, harta benda, pangkat, jabatan, orang bisa nanti lenyap kepercayaan. Hilang. Kalau sudah ada percaya atau kita asyik dengan dunia, menyebabkan kita juga sama dengan orang tidak percaya, karena tidak peduli. Caranya itu mengaji, ta'lim, buka ayat Al-Quran, dibaca, dipelajari, dipahami, dijelaskan. Itu menambah-nambah. Namanya menjago-jagoan, menganang-angan. Tiba-tiba baru mengipih-ngipih lah. Nangik je no. Tiba-tiba bunga disiram-siram. Menukuk-nukuk, menambah-nambah, membilai-bilai, menyisi-nyisi. Menganang-anang, menjago-jagoan, itu gunanya taklim. Orang kalau tidak ada taklim, tidak ada yang kami ngipas. Tidak ada yang kami menganan. Tidak ada yang kami ingian. Ini kita alimkan Al-Quran. Wadzakkir bil Qur'ani, beri peringatan mereka dengan Al-Quran. Man yakhafu wa'id, siapa yang takut kepada ancaman itu. Al-Quran ini baca, bukan cerita. Bukan. Perlu diingat-ingatkan lagi kepada keimanan, kepada keyakinan. Supaya yang hilangnya. Balik kita ke ayat. Apa ayat bunyinya tadi? Bahwa Aidha kunna izaman nakhirah, apakah kita akan dihidupkan lagi? Bahkan tulang belulang kita sudah habis, rapuh. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan tulang-tulang, kami amat berkuasa, mampu dan bisa. Ala an nusawwiya banana, untuk kembali menyusun jari jemari mereka lengkap dengan sidik-sidik jarinya sama seperti semula. Kan surah Al-Qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma'a izamah. Apakah manusia itu mengira, dia menyangka bahwa kami tidak kuasa, tidak mampu an-najma' untuk menghimpun, mengumpulkan kembali izam, tulang belulang yang sudah hancur itu. Apakah si manus seperti itu mereka menyangka kami tidak kuasa untuk menghimpun lagi? Allan najma,
bahwa sekali-kali kami tidak akan pernah mampu bisa mengumpulkan, menyatukan, menghidupkan lagi tulang-tulang sudah hancur itu. Bala, ayat keempat. Benar, bahkan jangankan tulang. Qadirina, kami berkuasa an-nusawiyah. An-nusawiyah, surat Al-Qiyamah, sebelum surat 75 ya, surat ke-75 Al-Qiyamah. Surat ke-75 ayat 3-4. Ayat keempatnya bala qadirina ala an nusawwiya banana. Barangkali sebagian kita terpesona karena bunyi ayatnya, karena si pandainya orang qari membaca. Enak didengar, apalagi sang qari menangis membaca. Ya, ayatnya begitu. Cuma selamilah maksudnya. Lebih terpesona, lebih menyentuh jiwa kita. Bunyinya begitu. Ayah sabul insan allan jama'a izama. Kalau semenjak awal, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kami sejak awal. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadiri, bala benar, bahkan jangankan tulang, qadirina, kami amat sangat berkuasa, mudah dan gampang. Ala, untuk an-nusawi, menyusun lagi. Banana, ini pada mana? Jari jemari, lengkap dengan seperti ini. Sehingga jadinya pas. Jadi ayat ini menjelaskan, menekankan setentangan Allah itu mempunyai sifat kudrah, kuasa. Dia kuasa dan maha berkuasa. Dia mempunyai sifat kudrah, kuasa. Namanya qadir atau qadir atau muqtadir. Ya ulang. Salah satu sifat Allah kudrah, kuasa. Dulu kecil-kecil dia hafal, sekarang disemai orang. Karena paham asyariah. Paham apa nama? Asyari. Saya ingatkan kita kalau tak mengerti pemahaman itu jangan ikut campur. Tenang sajalah. Ada kudrah, ada irada. Wujub, qidam, baqa, mukhalifatuhu, sauz, sampai kudrah, irada. Kudrah dia kuasa. Namanya qadir, yang berkuasa. Qadir, yang benar-benar berkuasa. Muqtadir, sebetul-betul amat berkuasa. Nah, tiga namanya. Qadir, qadir, muqtadir. Sifatnya kudrah. Qadirin, kami betul-betul berkuasa. Mudah, gampang, enteng. Kalau bahasa Minang, mengangkat tulang. Jari-jari susun mereka sempurna lengkap. Banyak ayat-ayat yang senada. Bahkan saking tebalnya cemeh, surat Yasin kita buka. Walaupun sudah hafal bagi yang dapat. Yasin, Yasinnya dapat. Surat ke-36 halaman 445 ayat ke-78
dan 79. Wa daraba lana mathalan, halaman 445 ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia si manusia itu, manusia yang ingkar, bangkang, menentang. Mula-mula ini salah satu tokoh yang hidup zaman Nabi, tokoh Quraisy. Dia daraba lana mathala, dia mengambil alat penggali lalu digalinya kubur-kubur yang sudah lama di sekitar tanah Makkah. Kemudian dikeluarkannya tulang-tulang dikeluarkannya, dibawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tulang-tulang yang dibawanya itu dilihat ke Nabi. Di hadapan Nabi tulang-tulang itu dihancur-hancurkannya karena sudah rapuh. Kemudian dihamburkannya ke langit. Tidak sampai ke langit, ke atas. Daraba lana mathala. Daraba lana mathala. Dia membuat perumpamaan bagi kami. Mathala. Wa nasiya khalqa. Dan dia lupa. Nasiya lupa. Lupa asal muasal kejadiannya. Lupa masuk depuanya. Bahasa untuk orang ngeh, orang sombong, lupa yusudik depua. Nah, terkena sesak rumah. Jongkek ni pejaga. Nasiya khalqah namanya. Lupa dia asal muasal kejadiannya. Sampai dia berkata, Mayyuhyi, siapa yang akan menghidupkan al-izam? Tulang berulang itu ya Muhammad, wa ya Ramim, sedangkan tulang itu sudah hancur. Dia buang kata. Hancur. Kepada beliau si sampu, kau bilang aja lah, kul. Yuhyi, yang akan menghidupkannya kembali, alladzi yang ansha'aha awwala marrah, yang telah menjadikannya awwala marrah, yang mula-mula pertama kali dulu. Siapa yang menjadikan si manus itu? Itu lagi yang akan mengulang, tak susah. Kalian dulu tak ada kan? Nah, lalu ada. Sekarang nang kamaduan kalian sudah mati itu balik nama doan pertama kali. Atunya yang berkuasa. Wa huwa bikulli khalqin alim. Sementara dia terhadap segala sesuatu yang diciptakannya Maha tahu. Itu namanya jawapan yang membungkam. Ini beliau, saya dia nak menciptakan pertama kali itu. Selesai gitu. Tak percaya yo, biasalah. Sebab urusan kita tak menyuruh orang percaya. Salah waktu. Kerja kita memberikan penjelasan, menerangkan, menguraikan, menyampaikan. Tak bisa kita memasukkan percaya ke hati orang. Orang gaya boy. Enggak, Bu. Bu punya orang gaik, mah. Bersih, mudah-mudahan mendengar. Panik beliau menyuruh mau percaya lama sembah. Tak mau makan. Bu selera mu boleh berorang gaik. Lama dia anggonya. Dia memang tak payah. Apa ya? Percaya lama tu tak bisa. Itu ada lama. Percaya lama je. Kado sedunia orang ngecek lama, orang seorang saya ngecek lama. Ya bawa nak percaya kan? Amal menyuruh sampai itu susah. Selera tidak sama, kesukaan berbeda-beda. Jadi contohnya itu tadi. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin itu tidak urusan awak. Sebab yang memberikan keyakinan itu nak awak. Yang muka hati untuk percaya itu tak kaji awak lah.
Itulah kaji Allah. Berkali-kali Nabi dihibur oleh Allah agar beliau bersabar untuk menghadapi para pencemeh-cemeh itu, para orang-orang yang melolok-olok. Lu sabar. Sabarlah Muhammad. Biar sajalah mereka dulu seperti itu. Nah, Nabi suruh sabar. Sehingga paman beliau sendiri Abu Lahab kan enggak percaya paman. Abu Lahab itu kan Pak Wo Nabi. Pak Wo. Pak Dang. Abu Lahab kontan nak banduan tu, salah. Sama-sama anak Abdul Muttalib. Pak Nabi anak Abdul Muttalib. Abu Lahab kan kontan nak banduan dua. Nabi Muhammad ku anak dia. Ingat, bagi orang Arab dalam Islam seperti itu. Orang kalau sapa tu sangat dakik, sama nak dakik, no sapa saudara. Nama lain kan paraknya. Para ambo limo, berah empek ya, empek. Sinan. Sampai parak tu mu tanam lado. Nancik parak mu di Kamang. Nancik Singapura, nancik di Sariat, nancik Betagak, Betul Pelano. Itu parak mu di Betagak, Betul Pelano, ambo kecil tu anak Betul Pelano. Enggak, anak lado namanya. Nani Kamang, anak lado namanya. Nani Singapura, anak lado. Nani Piaman je lo, anak lado namanya. Lei Piaman ke kira nak lei. Banyak. Bibitnya sama. Yang berbeda sawah dan paraknya. Itu yang nasab saudara. Di Minang nanti ada kek. Ada di Minang ada kek ku nama sana induk. Itu bedanya. Sana induk. Bapaknya beradi takik orang. Nah, Abu Lahab beradi benar sana aja Abdullah. Siapa? Itu makanya Abu Lahab ko paman Nabi. Tidak bisa Nabi itu menyuruh paman aku percaya. Kan mengerengkang Abu Lahab tu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan peringatan di Bukit Safa, setelah beliau sampai memberikan peringatan, penjelasan dan ancaman-ancaman, tagak ngerengkang Abu Lahab. Tabballaka, cilakuang Muhammad. Alihada jamak tanah. Untuk ikut engkau kumpulan kami di situ. Tabballaka. Dia percaya. Begitu marah, begitu kesal, bangih ke Muhammad. Nah, turun surat. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Yang binasa, yang cilaka itu Abu Lahab, bukan Muhammad. Ini masalah keyakinan, masalah kepercayaan, masalah keimanan, tidak bisa. Itu tugas Nabi Muhammad menyampaikan. Sama ya, tugas awak menyampaikan. Kasih peringatan. Apalagi keyakinan, kepercayaan kepada kiamat dan hidup balik. Ada hisab, ada pengadilan, itu lebih-lebih tidak. Ya percaya orang. Kalau percaya orang adanya hari pertanggungjawaban, nak takaiko gitu gini. Kau yakinlah orang kampung awak, orang negara awak ada hari pertanggungjawaban, nak kasansai takaiko. Bahasa setiap sepak terjangnya, tingkah lakunya, perbuatannya, tindak tanduknya, sikap dan segala macam lah akan dipertanggungjawabkan. Tidak kata kiko ada. Kata itu ke itu. Itu kembali ke ayat. Yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang kami hidupkan yang pertama
yang membuat pertama kali. Surah An-Nazi'at balik lagi. Kata mereka, "Aidza kunna 'idzaman nakhirah." Apakah kita akan dihidupkan lagi apabila kita ini sudah menjadi izam, tulang belulang yang rapuh sangat? Qalu, berkata mereka, qalu, tilka, yang demikian itu, yang demikian itu apa? Yang demikian kebangkitan. Mereka berkata, tilka, itu hidup kembali, itu kebangkitan, itu di mana saat-saat jasad baru dibikin lagi seperti semula. Kalau memang itu terjadi, ya, karratun khasirah. Karrah adalah pengembalian yang merugikan. Pengembalian karrah yang merugikan. Sebab kalau yo betul ke Cik Muhammad tu, yo masuk neraka itu. Sansai kita. Itu bukan berarti mereka percaya, masih olok-olok, masih cemeh. Kalau betul-betul iyalah hidup balik tu, cina aku gitu doh. Nadanya itu bukan percaya. Hidup kembali, kata Muhammad, hidup kembali, tulang-tulang dikumpulkan lagi, diberi jasad baru. Oh, kemudian nanti ada usiko, ada neraka, susah. Masuk neraka segala macam. Khasirah, merugi baru. Karratun khasirah, pengembalian yang merugikan. Padahal nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Saya kutip salah satu pendapat, apa maksud perkataan mereka, kalau memang iyalah itu hidup kembali itu ada, tentu kita akan mengalami kerugian dan penderitaan. Padahal kami, kita kok bukan orang yang merugi. Tidak mungkin. Mustahil. Nah, kami nak percaya, kami nak yakin. Kalau yo anggapan Muhammad akan hidup lagi, dibangkitkan lagi, diciptakan jasa baru lagi, kita akan begini, kita merugi. Tapi sebenarnya kenyataan tidak. Itu cerita, tidak bojong pangkas ini. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Itu cerita mengarang-arang, mengadu-aduan dusta sendiri. Adalah hidup balik, diciptakan jasa baru balik, lalu kita kok masuk neraka, merugi kita tu. Itu rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Kecek kato laki-laki nak membuat dusta. Berbuat dusta. In antum illa fi dhalalim mubin. Sasek. Dan hidup itu gini. Hidup sekali. Dan kita tidak boleh mengatakan hidup sekali. Sama orang kepiah. Hidup sekali. Nah, hidup 2 kali. Mati 2 kali. Hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma, kan 2 kali itu.
Wa kuntum amwatan, cik mati. Fa ayakum, cik hidup. Summa yumitukum, dua mati. Summa yuhyikum, dua hidup. Dua mati, dua hidup. Amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Engkau matikan kami dua kali dan engkau hidupkan kami dua kali. Tak, hidup dua kali. Tak boleh kita bilang hanya hidup sekali. Tak bawa rendong namanya. Hidup dua kali. Yakini hidup dua kali. Bahkan hidupnya sabana hidup adalah di akhirat. Hidupnya sabana hidup di akhirat. Hidup nak mati-mati. La nihayat la, nak berjuang, nak berakhir. Hidup selama-lamanya. Namanya Darul Hayawan, negeri kehidupan yang abadi di akhirat. Di dunia tidak abadi. Kullu man alaiha fan, punah, hancur. Siapa yang hidup lama, hiduplah, tidak akan lama hidup. Firaun Mesir yang hidup lama dibuatkan tampaknya. Piramid dan segala macam. Banyak kisah-kisah orang yang ingin hidup abadi. Cerita-cerita klasik di dunia persilatan. Ada nanti namanya ramuan-ramuan untuk hidup abadi. Kau di dunia Kongo, dunia persilatan. Intinya begitu. Bahawa kalau yo lah kecik Muhammad kau kita hidup balik ayam merugi gitu kau. Tapi dia tidak percaya tu. Yakin. Tere-tere tu. Sekarang kira-kira inti ayat. Qalu, mereka berkata, tilka. Itu yang dijanjikan kepada kamu semua setelah mati hidup. Diciptakan jasad baru. Seperti kini. Lalu nanti ada namanya yang kecilkan akhirat itu. Itu semua. Kalau iyo. Karatun. Pengembalian hidup yang merugikan untuk kita. Tak. Mustahil. Kita tak percaya tu. Tu kacerita Muhammad sen tu. In hiya illa hayatun dunia ni hidup tu kini. Kemudian tak tu. Tak percaya tu. Nyatanya kita kini tak merugi apalagi di akhirat. Kalau ada akhirat ini saya tak merugi gitu. Lalu dibantah mereka, fa inna ma hiya zajratu wahidah. Dah lewat tadi mah. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ditolak, dibantah mereka, kau sampaikan. Fa inna ma, maka sesungguhnya hiya. Fa innama, maka sesungguhnya dia untuk mengembalikan hidup kembali, kiamat dan seterusnya, tidak lain tidak bukan adalah dia zajratu wahidah, bentakan suara yang menggelegar, namanya zajrah. Bunyi suara yang menggelegar sangat keras, jasad zajr. Untuk hidup kembali itu sangat-sangat gampang bagi pencipta. Zajrah, satu kali teriakan dasar saja hidup. Ada juga yang memahami diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk berteriak dengan suara keras, semua mendengar. Semua mendengar. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Surah Qaf, dengarkan suara panggilan. Satu kali panggilan mereka bangun semua. Keluar jasad mereka semua. Hidup. Faizahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka telah berada di suatu tempat yang sangat luas. Sahirah, Sahara. Ingat padang Sahara? Sahara itu tandus. Tidak ada tanaman-tanaman. Tidak ada tumbuhan Sahara.
Sahara. Apa nama lano irama gurun Sahara. Irama gurun Sahara tandus. Pasir yang sangat luas Sahara. Dikatakan Sahirah, tiba-tiba mereka sudah berada di suatu permukaan bumi yang sangat luas, gersang tandus. Tidak ada tanam-tanaman, pohon-pohonan, gunung dan gundukan, tidak. Sejauh mata memandang tandus. Seakan belum pernah ditempuh dan diinjak. Satu kali teriakan saja, mereka ini dan siapa saja akan dihidupkan lagi dengan suara teriakan yang sangat membahana. Lalu mereka berada di Sahirah. Dikatakan mahsyar itu Sahirah karena tandusnya, tidak ada tanam-tanaman. Dikatakan juga Sahirah itu juga bertanggang. Orang kalau sudah sampai di mahsyar itu tidak tidur lagi, tidak ada tidur lagi, karena kedahsyatan demi kedahsyatan, kengerian demi kengerian itu mengakibatkan mata tidak tidur. Sahirah. Itulah dia ayat yang ke-14 dengan inti menyatakan ada orang yang percaya, yakin, dan orang percaya yakin ini bersyukurlah, sebenarnya bersyukur kepada Allah, pelihara, rawat, jaga keyakinan itu jangan sampai hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan habis. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, kerja kita berdakwah. Kerja kita menyampaikan, menyeru, mengajak, menjelaskan, menerangkan dan mengancam. Tidak percaya juga habis cerita. A'rid, berpaling saja daripada orang ini. Karena kerja kita atau kerja Nabi tidak membuka hatinya supaya percaya. Fadzakir innama anta lasta alaihim bimusaitir. Terakhir marilah kita pupuk-pupuk, kita siang-siang, kita benah-benah, kita jaga, kita rawat keimanan. Jangan sampai goyah, jangan sampai lenyap, berkurang pun jangan, malah bertambahlah yang kita minta. Amin. Sampai situ kajian kita, sudah lewat waktu sedikit. Semoga ada faedahnya lewat waktu itu. Jadi time. Diakhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا